Baik, langsung saja kita simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita Syekh Husain Jabir. Kepada Syekh dipersilahkan dengan segala hormat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini terlalu jauh di sana. Masya Allah masjidnya luas. Kalau boleh maju aja sampai sini, ini kosong ini. Yang di sana maju di sini, isi. Ini semuanya isi di sini. Ya, isi di sini. Ya. Maju lagi, maju. Ya. Masya Allah. Bapak-bapak juga yang jauh-jauh di sana, maju sini kosong. Maju di sini. Maju di sini. Lebih dekat lebih baik. Baju Al-Raz ya. Baju Al-Raz kayaknya. Ya. Karena ciri majlis Rasulullah dekat dan rapat. Ya. Baik. Snacknya sudah dapat semuanya snacknya? Aman ya? Ya. Kalau udah lapar gak bisa fokus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak-anak itu diatur. Anak-anak di sana diatur. Anak siapa itu? Adik, gak boleh main-main di sini. Gak boleh main-main di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ينسى يا مليكان, yang saya hormati orang tua kami Kiai Haji Abdul Rashid, yang saya muliakan, yang saya hormati para kiai, asatiz, alim ulama, pengurus Islamic Center, haji dan hajjah, bapak ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Kata yang paling mahal, Alhamdulillah. Allah mulai Al-Quranul Karim dengan kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahli surga masuk surga, mereka ucapkan Alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dah. Kata Alhamdulillah bisa bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kata Alhamdulillah itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang begitu dia makan sesuatu atau minum, dia ucapkan Alhamdulillah, Allah yang berikan makanan ini, murni nikmat dari Allah, Alhamdulillah, Allah ampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Barakah kata Alhamdulillah. Selalu ucapkan Alhamdulillah. Ada atau tidak ada, tetap Alhamdulillah.
sihat atau sakit tetap alhamdulillah, miskin atau kaya tetap alhamdulillah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita dalam suasana bulan Maulid, bulan yang penuh berkah, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan emas bagi kita selalu mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bertadarus, bermuzakarah bagaimana berjuangannya, bagaimana sirah-sirah beliau. Setiap bulan Maulid datang, kata ulama, harus anda mempunyai dua perasaan. Harus ada dua perasaan dalam hatinya. Yang pertama, bahagia. Bahagia kedatangan bulan Maulid yang penuh berkah, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuatkan kita mau tahu, mau belajar bagaimana sirah beliau, gimana kelahirannya, gimana kondisinya di Makkah, bagaimana hidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perasaan sedih. Kenapa? Karena di bulan yang sama, di hari yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wafatnya Rasulullah di tanggal 12 Rabiul Awal, tetap di bulan Maulidnya, di bulan wafatnya. Sedih. Kita harus sedih. Belum ada kesempatan kita jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa sedih itu buatkan orang mukmin lebih dekat lagi, ikut bagaimana perjuangan Rasulullah, kita ikuti perjuangannya. Bagaimana sunnahnya, kita ikuti sunnahnya. Gimana hadisnya, kita belajar hadisnya. Dalam ghazwa Uhud, perang Uhud, dapat info, Rasulullah sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal, padahal masih hidup. Ada antara sahabat yang malas, aduh, kalau memang udah meninggal, apain kita berang? Berhenti mereka. Muncul salah satu sahabat yang Allah buka hatinya. Kata sahabat, kalau memang Rasulullah meninggal dunia, wafat, mati syahid, untuk mensampaikan perjuangan ini, mau sampaikan dakwah ini, apain kita duduk diam di sini? Ayo mari sama-sama kita berjuang di jalannya sampai kita mati syahid sepertinya Rasulullah SAW. Pemahaman yang luar biasa. Sedih, ya, tapi itu yang membuatkan kita lebih baik lagi taat kita, lebih mantap lagi ibadah kita, dan selalu ikuti perjuangan-perjuangan beliau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekitar Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah punya perasaan luar biasa, sayang sekali kepada umatnya, sayang. Sampai Allah jelaskan sampai mana sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Allah jelaskan dalam Al-Quran, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Kata Allah, Rasulullah ini, kalau anda punya masalah, Rasulullah yang stres. Anda sakit, ada ujian, ada masalah, ada kesulitan, Rasulullah yang capek. Memfikirkan kita sebagai umatnya, bagaimana umatku bisa selamat, bagaimana umatku bisa lancar, bagaimana umatku bisa bahagia. Itu fikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba baca dalam sirahnya, selalu dia mengangkat tangannya, ya Allah, umatku, 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 selalu umatku ya Allah.
Berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat kita yang awalnya 50 kali. Rasulullah sayang, umatku gak mampu, gak bisa, berat baginya, sambil menjadi 5 kali. Yang luar biasa tetap pahalanya 50 kali. Selalu tidak ada dua pilihan bagi Rasulullah untuk umatnya. Selalu Rasulullah memilih yang paling ringan. Yang paling ringan. Ceritanya Rasulullah di bulan suci Ramadan, keluar dari kamarnya malam hari tahajud, tarawih. Keluar dari kamarnya salat di Masjid Nabawi, tarawih sendiri. Ada satu sahabat lagi diam di masjid, ikut salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yang kedua Ramadan, malam yang kedua Rasulullah keluar dari kamarnya salat di masjid. Ada berapa orang di masjid ikut salat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebarkan info-infonya di kota Madinah. Rasulullah salat malam. Ayo. Malam yang ketiga masjidnya full. Semuanya berada kumpul di situ mau salat sama Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Mereka tunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai subuh. Jamaahnya tunggu di masjid sampai subuh. Rasulullah tidak keluar. Keluar pas salat subuh. Pas salat subuh baru keluar. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita dari tadi malam nunggu-nunggu di sini, mau salat sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya, aku tahu kalian ada di sini nunggu saya. Saya sengaja tidak keluar. Kenapa ya Rasulullah? Dengar alasannya. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku khawatir kita salat sama-sama, Allah akan fardukan salat tarawih. Kalian gak mampu, kasihan. Rasulullah sudah tahu 5 waktu aja belum beres, apalagi kalau di fardu salat tarawih ini. Berat bagi umat gak mampu, gak bisa. Coba fikirannya sampai mana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang sekali kepada umatnya, pernah satu malam Rasulullah duduk santai sama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Lagi duduk santai di rumah. Siti Aisyah ambil kesempatan di situ. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, doa untuk saya. Doa untuk saya Rasulullah. Langsung Rasulullah doa untuk Siti Aisyah. Kata Rasulullah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Siti Aisyah bahagia, senang, ketawa. Kata Rasulullah, ya Aisyah, senang doa saya, suka doa saya, bahagia doa saya. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, bagaimana saya tidak bahagia? Dapat doa yang luar biasa dari Rasulullah langsung, yang 100% mustajab doanya. Apalagi doa yang luar biasa. Apa doa Rasulullah? Kata Rasulullah, ya Allah, ampunilah Aisyah segala dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang terang-terangan. Siti Aisyah sudah faham, kalau sudah diampuni dosa-dosanya, selamat dari neraka, silahkan masuk surga. Sudah faham Siti Aisyah. Karena itu bahagia. Yang luar biasa di sini apa? Fokus. Yang luar biasa di sini apa? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, demi Allah, ini doaku untuk umatku setiap salat. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking sayang sekali kepada umatnya, doa setiap salat untuk kita, setiap salat. Ya Allah, ampunilah umatku.
Ya Allah, ampunilah umatku segala dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang terang-terangan. Ya Allah, ampunilah umatku. Setiap salat Rasulullah doa untuk kita. Mohon maaf, Rasulullah sudah tahu datang satu saat keburukan-keburukan kita lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan kita. Dosa maksiat kita lebih banyak daripada taat dan ibadah kita. Rasulullah sudah tahu akan datang satu masa orang Muslim tapi tidak salat. Ada Muslim tapi tidak salat, ada Muslim tidak puasa, ada. Rasulullah sudah tahu. Karena itu doa duluan, ya Allah umatku, ya Allah umatku, ampunilah mereka segala dosa-dosanya yang lalu, yang akan datang, yang sembunyi, yang terang-terangan. Ya Allah, maafkanlah mereka, ampunilah mereka. Setiap salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sedih dan nangis. Turun Jibril alaihi salam, kata Allah, wahai Jibril, nanya kenapa wahai Nabi Muhammad nangis? Kata Rasulullah, umatku, umatku, umatku. Udah dalam sakratul maut, nangis-nangis. Kenapa? Kata umatku. Kenapa? Ummati, umatku. Gimana ummati? Umatku gimana? Kesian mereka. Kata Allah, kita akan menjaga umatmu wahai Nabi Muhammad. Karena itu, satu kebaikan yang kita lakukan, satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. 10 kali lipat. Begitu kita salah, dosa, gak apa-apa, dihitung satu aja. Dan begitu yang hitung satu, baca istighfar, baca taubat, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, dihapus dosa-dosanya, gak apa-apa. Ini semuanya berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang terakhir tapi paling pertama masuk surga. Umat-umat sebelum kita dari Nabi Adam sampai Rasulullah, yang kata Rasulullah hampir 123 Nabi dan Rasul. Coba umat-umat ini semuanya kita terakhir. Sampai kata Rasulullah, antri untuk masuk surga 80.000 saf. 80.000 saf. Kalau kita sesuai aturan berarti paling terakhir. Tapi berkah Rasulullah, kita golongan pertama masuk surga umat Nabi Muhammad dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat yang luar biasa kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang luar biasa tahu, kalau kita mencintai Rasulullah wajar. Kalau kita rindu kepada Rasulullah wajar. Tapi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sayang kepada umatnya, bukan setiap salat doa untuk umatnya, tapi Rasulullah rindu kepada umatnya, rindu. Sampai gak bisa nahan perasaan ini dalam hatinya, curhat. Rasulullah curhat. Lagi duduk sama sahabatnya, Rasulullah dengan rasa sedih, kata Rasulullah, wadidtu law anni ra'aitu ikhwani. Aku ingin banget, kata Rasulullah, aku harap banget bertemu dengan saudara-saudaraku. Kaget sahabat, ya Rasulullah, kenapa sedih? Kita ada di sini, saudaramu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Kalian adalah sahabatku. Sahabatku. Saudara-saudaraku beda.
Saudara-saudaraku, ini mohon fokus ya. Mohon fokus. Ini ada kesempatan Anda di sini di Indonesia, di Samarinda, bisa menjadi saudara dengan Rasulullah. Mau? Mau? Ini sifat mereka. Ini sifat mereka. Penjelasan dari Rasulullah langsung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudaraku. Sifat pertama, mereka yang akan datang setelahku. Kabar gembira, selamat ya. Semuanya termasuk sifat pertama ini. Kita datang setelah Rasulullah wafat. Alhamdulillah. Sifat yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku amanu bi wa lam yarawni. Mereka percaya, mereka iman, mereka saksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, walaupun mereka tidak pernah jumpa denganku. Alhamdulillah. Sifat yang kedua ada dalam diri kita. Kita percaya, kita saksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sifat yang kedua sudah ada, alhamdulillah. Sifat yang ketiga, tolong fokus. Sifat yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawaddu ahaduhum. Awal hadis apa? Kata Rasulullah, wadittu law anni wadittu. Dalam bahasa Arab, wadda yawuddu wuddan. Tolong yang ini anak-anak panitia, tolong panitia, tolong jaga anak-anak ini. Adik, adik gak boleh main di sini. Adik gak boleh main di sini. Diam. Adik, diam. Sifat yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga ingin banget, rindu banget, mau banget bertemu denganku. Balas rindu. Bagaimana Rasulullah rindu mau bertemu dengan mereka? Kata Rasulullah, mereka juga rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kata Rasulullah, mereka siap kurbankan keluarganya, kurbankan hartanya demi jumpa denganku. Itu sifat yang ketiga. Pertanyaan saya, apakah sifat yang ketiga sudah ada atau belum? Siap kurbankan waktunya, siap kurbankan keluarganya, siap kurbankan hartanya demi Rasulullah. Sunnah-sunnah yang kita ikuti apa aja? Berapa hadis yang kita sudah hafal? Berapa hadis? Sirahnya seperti apa? Perjuangan Rasulullah sampai mana? Apa yang kita belajar tentang Rasulullah? Gimana hidupannya? Berjuangannya sampai mana? Kita ikut apa? Berapa kali salawat? Berapa kali salawat setiap hari kepada Rasulullah? Saking rindu kepada Rasulullah, belajar. Oh, ini hadisnya. Bersabda Rasulullah, bahagia. Bersabda Rasulullah, bahagia. Mendengar namanya sudah bahagia. Mau tahu dia sampaikan apa kepada kita? Wasiatnya untuk kita apa? Hadisnya seperti apa? Apa yang disampaikan bagi kita? Kita mau belajar. Saking rindu, mau tahu sirahnya seperti apa? Mau belajar ajarannya seperti apa? Hadisnya yang mana? Balas rindu. Balas rindu. Untuk apa? Datang satu saat bisa jumpa dengan beliau. Kita umatmu ya Nabi Muhammad.
Kita sudah tahu, lihat Nabi Muhammad, sudah ini Nabi Muhammad, karena saya sudah belajar sifatnya seperti apa, wajahnya seperti apa, berjuang sudah tahu, saya sudah tahu semuanya, hadisnya sudah belajar, sunnahnya saya sudah ikuti, ajarannya saya selalu jaga. Rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita bahas. Sampai mana, mohon maaf, sampai mana balasan kita berterima kasih kepada Rasulullah, yang sendiri Rasulullah selalu rindu kepada kita, yang sendiri Rasulullah tahu setiap salat doa untukmu, anda balas apa? Sekarang Rasulullah doa untuk kita setiap salat, anda balas apa? Berterima kasih dengan cara apa? Mana salawatnya? Mana salawatnya? Berapa kali kita salawat, mohon maaf? Hadis-hadis yang kita, berapa hadis yang kita sudah hafal? Saking rindu kita mau baca hadisnya setiap hari, mau belajar lagi hadisnya, saking rindu. Atau mohon maaf, nunggu bulan maulid dulu baru mau salawat. Nunggu bulan maulid dulu baru mau salawat. Itu masalahnya. Satu orang bisa memfikirkan satu umat, tapi satu umat lupa satu orang. Datang bulan maulid, tahu untuk kita buka halaman baru aja, untuk kita sadar, untuk kita balik lagi, untuk kita berbaiki niat, untuk kita ikuti ajaran beliau. Satu bulan maulid ini membuka kesempatan bagi kita biar selalu hadir acaranya, belajar sirahnya, belajar hadisnya, berbarwahi iman kita menjadi lebih baik dalam taat dan ibadah kita. Mohon maaf, dengan rasa cinta itu aja anda bisa menjamin surga, walaupun masih banyak kekurangan kita dalam taat dan ibadah. Tapi kalau kita jujur dalam rasa cinta kita kepada Rasulullah, akan dapat kemuliaannya. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang curhat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Kenapa? Kata mereka, "Ya Rasulullah, kalau kita masih di dunia rindu kepadamu ya Rasulullah, tinggal keluar dari rumah kita datang ke masjid, udah beres, ketemu Rasulullah, udah tenang kita. Terus mau apa?" Kata mereka, "Ya Rasulullah, bagaimana nanti di hari kiamat? Rasulullah sudah menjamin surga dan martabatnya paling tinggi dalam surga. Kita sendiri belum tahu kita kemana. Walaupun kita masuk surga, mana martabat kita dengan martabat Rasulullah paling tinggi. Terus kalian mau apa?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana kita tetangga denganmu di dunia, mau jadi tetanggamu di dalam surga." Allahu Akbar. Rasulullah diam, gak berani jawab. Mahal, maaf, mahal, masuk surga aja mahal, apalagi tetangga di dalam surga dengan Rasulullah, mahal. Rasulullah gak berani jawab, diam. Turun Jibril alaihi salam, bawa kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah senyum, wajahnya bercahaya. Kata Rasulullah, dari Allah, anda nanti di hari kiamat bersama yang kamu cintai. Langsung sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, kita cintaimu wahai Nabi Muhammad, dan cintaimu wahai Abu Bakar, dan cintaimu wahai Umar. Harapan kita berkumpul lagi di dalam surga. Mereka dengan rasa cinta kepada Rasulullah bisa berkumpulkan lagi di dalam surga, menjadi tetangga dengan Rasulullah. Tapi mohon maaf, aku yakin semuanya cinta Rasulullah. Pertanyaannya, buktinya di mana? Buktinya mana? Mohon maaf, sekarang kalau ada anak-anak kita bilang, aku suka bola,
Tahu? Ada anak muda suka bola kan? Ada di sini suka bola ada? Banyak suka bola. Karena suka dan cinta bola, siap 3 jam nonton bola gak apa-apa. 3 jam nonton bola gak apa-apa. Nonton bola dengan rasa, ada perasaan, hatinya hadir. Hatinya hadir. Coba lihat, yang nonton bola biasanya seperti apa caranya? Yang nonton bola itu, betul. Perasaan, hatinya bergerak, masuk gol, bahagia, menang, bahagia. Padahal dada untung baginya gak ada. Tapi bahagia, kenapa? Suka. Dan buktinya suka, lama nonton bola. Saking suka bola itu, tahu, aturan bola sudah tahu dia. Foul bagaimana, penalti bagaimana, tahu, semuanya tahu aturan bola. Saking suka dan cinta bola, hafal nama-nama mereka, hafal. Ada buktinya. Ada buktinya. Aku cinta bola, ada buktinya. Mohon maaf, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Berapa jam salawat? Berapa jam salawat? Maaf, berapa menit? Hafal berapa hadis? Setiap hari ada buku hadis di rumah, ada kan? Buku hadis di rumah, baca setiap hari kan? Oh mantap. Mohon maaf, mana buktinya? Mana bukti cinta? Mana bukti cinta? Kalau sudah cinta, selamat Pak. Selamat. Anda akan menjadi tetangga dengan Rasulullah di dalam surga. Kalau sudah cinta, sudah rindu, Anda menjadi saudara dengan Rasulullah langsung. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling saya cintai, yang paling dekat kepadaku di hari kiamat, yang paling banyak salawatnya. Mohon maaf, perlu kita fikirkan lagi masalah itu. Sampai mana kita cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ikuti nasihat Rasulullah. Tahu Rasulullah saking sayang kepada kita, bukan Rasulullah cuma fikirkan dunia kita, malah Rasulullah fikirkan akhirat kita. Rasulullah tahu di akhirat nanti, di hari kiamat, ada hari bangkit, ada hari mahsyar, ada hari hisab, ada hari sirat yang luar biasa. Anda di sana susah sulit. Rasulullah fikirannya bagaimana Anda bisa di sana lancar, bagaimana Anda bisa aman nanti. Itu fikiran Rasulullah. Karena itu Anda yang butuh syafaat. Anda butuh syafaat. Tapi Rasulullah yang lagi fikirkan bagaimana aku berikan syafaat. Seharusnya kita yang fikirkan bagaimana kita dapat syafaat. Malah Rasulullah yang fikirkan bagaimana saya bisa berikan syafaat. Dengan cara yang mudah. Rasulullah sudah tahu, kalau suruh baca Quran berkali-kali khatam Quran masih malas. Kalau suruh tahajud sepanjang malam masih malas. Kalau suruh taat dan ibadah masih berat, kasihan. Terus solusinya gimana? Kata Rasulullah, gak apa-apa. Barang siapa yang salawat kepadaku 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari. Berapa kali? 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari. Salawat yang mana silahkan bebas. Salawat yang mana bebas silahkan. Yang singkat, yang panjang silahkan. Yang paling baik, yang paling sempurna salawat Ibrahimiyah yang ada di dalam salat. Karena ini salawat dari Allah langsung, salawat ini. Itu paling baik, paling sempurna. 10 kali pagi, 10 kali malam. Kalau yang mau yang singkat-singkat boleh juga. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Gak apa-apa. 10 kali. 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari. Terus dapat apa?
kata Rasulullah, akan dapat syafa'ahku di hari kiamat. Allahu Akbar. Hadiah yang mulia, bayarannya cuman 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari, akan anda dapat jaminan selamat nanti di akhirat. Karena itu, mari sama-sama. Yang sudah lalu tidak usah kita bahas. Tidak usah kita bahas. Buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam, ini syarat niat. Innamal a'malu, niat dulu. Niat dan azam, kita jadi lebih baik. Kita lebih dekat lagi kepada Rasulullah. Kita niat dan azam akan selalu bersalawat. Kita niat dan azam akan baca hadisnya. Kita niat dan azam akan ikuti sunnahnya. Kita niat dan azam akan belajar ajarannya. Kita niat dan azam akan ikuti perjuangan beliau. Tanda cinta, tanda rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perasaan dalam hatinya dan ada praktiknya. Ada praktiknya. Begitu kita memulai, akan anda terasa keberkahannya. Kenapa? Kenapa? Karena kata Rasulullah, barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali aja, 1 kali, Allah balas 10 kali. Tahu artinya gimana? Kalau kita cuma 1 kali salawat, Allah balas 10 kali rahmah, 10 kali ampunan, 10 kali kemudahan, 10 kali kelancaran, 10 kali kelindunan, 10 kali keberkahan anda yang dapat. Artinya anda lancar, anda sukses, anda bahagia, anda selamat, anda nikmat. Barakah 1 kali. Kalau menjaga 10 kali pagi hari, anda dapat 100 kali balasan Allah bagimu. Pagi hari, 100 kali malam hari. Anda beruntung. Anda beruntung, anda yang bermanfaatnya. Padahal coba, Rasulullah tidak butuh salawat kita ya. Jangan salah faham. Kalau Rasulullah suruh kita salawat, karena ini amalan ringan. Bisa Rasulullah suruhkan baca Quran, khatam Quran setiap hari. Bisa salat tahajud sepanjang malam, tapi berat. Tahu Rasulullah berat. Udah yang paling ringan, salawat. Semuanya bisa. Perempuan, ibu-ibu bisa, bapa-bapa bisa. Yang tua bisa, yang muda bisa. Yang sakit bisa, yang sehat bisa. Yang miskin bisa, yang kaya bisa. Semuanya bisa. Tidak butuh wudu, tidak harus di masjid. Bebas. Semuanya bisa. Udah salawat aja. Allah dan malaikatnya salawat kepada Rasulullah. Mana Rasulullah butuh salawat kita manusia yang banyak salah, banyak dosa. Allah yang maha agung salawat kepada nabinya. Malaikat yang sempurna, yang suci, yang tidak pernah dosa maksiat, salawat kepada nabinya. Mana butuh salawat kita manusia yang banyak salah, banyak dosa. Tapi ini cara Rasulullah memudahkan jalur surgamu, memudahkan ridha Allah, rahmat Allah bagimu. Udah gak apa-apa, salawat aja. Ini solusinya. Berbanyak salawat. Harus bagi orang mukmin punya buku hadis di rumah. Kalau malas cari buku, di Google banyak, PDF banyak. Belajar setiap hari 1 hadis saja cukup. Jangan banyak, 1 setiap hari. 1 hadis. Kumpulkan keluargamu, anak, suami. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada anak, suami, 5 orang, semuanya sallallahu alaihi wasallam. 1 kali 5 orang, 50 kali rahmat Allah bagimu. Keluarga berkah, ma'mur dengan malaikat, anda beruntung. Menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. 1 hadis. Artinya apa? Belajaran bagi kita apa? Nasihat Rasulullah gimana? Wasiahnya apa? Udah belajar itu. 1 hadis cukup. Gak terasa waktunya. Lewat 1 tahun, anda sudah belajar 360 hadis. Besok anda haus mau tahu sirahnya seperti apa. Saking rindu, berubah fikirannya, berubah niatnya. Anda rindu mau belajar sirahnya apa, gimana perjalanan hijrah, gimana waktu di kota Madinah, berang-berang Rasulullah seperti apa. Mau tahu sendiri, datang itu. Yang penting buka halaman baru bersama Allah. Niat dan azam kita jadi lebih baik dan lebih dekat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kemampuan. Isi taat ibadah, enggak apa-apa sesuai kemampuan. Allah sudah tahu beda-beda kondisinya, beda-beda hidupannya, enggak apa-apa, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan. Yang penting ada taatnya, ada ibadahnya. Anda mau masuk surga, Anda sudah usahakan, bukan seenak-enaknya, tapi sudah ada usaha. Aku mau masuk surga, mencari amalan-amalan surga apa? Yang paling mudah, yang paling ringan aja. Yang penting bisa menjamin surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu amalan lagi bagi orang yang ingin dapat syafaat. Ada amalan ringan bagi orang yang ingin dapat syafaat. Yang pertama apa yang tadi? 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari. Cara yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ikuti muazzin azan, ikuti muazzin, setelah azan baca doa azan. Doa setelah azan apa? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah. Baca doa ini kata Rasulullah, akan aku jamin dapat syafaatku di hari kiamat. Mudah sekali. Mudah sekali. Jaga salawat 10 kali pagi hari, 10 kali malam hari. Ikuti muazzin dan baca doa setelah azan. Usahakan setiap hari belajar walaupun satu hadis. Akan anda sendiri terasa berkahnya, terasa kemudahan dalam urusan duniamu sebelum akhirat. Siap masuk surga. Masih hidup? Kok diam? Siap masuk surga? Siap masuk surga? Tapi silahkan mati dulu ya. Memang prosesnya harus mati. Harus mati dulu. Yang penting mati dalam keadaan husnul. Mohon maaf, masalah husnul khatimah mahal. Bayar dulu. Bayar dulu. Bayarannya seperti apa? Masa hidup. Masa hidup. Salat yang baik, zikir yang baik, Quran yang baik, akhlak yang baik, taat yang baik, otomatis husnul khatimah, aman. Mohon maaf, salat ditunda, Quran tidak baca, salawat tidak ada, akhlak buruk, dosa maksiat masih jalan. Mana bisa husnul khatimah? Mana bisa? Mana bisa? Yang penting jangan sampai terjadi sama kita yang Allah cerita dalam Al-Quran. Allah cerita dalam Al-Quran tentang satu orang panjang umur, sihat wal afiat, lancar sukses. Panjang umur, sihat wal afiat, lancar dan sukses. Sibuk dunianya, sibuk dunianya, lubah taatnya. Tiba-tiba datang malaikatul maut. Baru dia sadar, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Kenapa? Ada apa? Ya Allah, ya Rab, tunda ajal saya walaupun sebentar. Hah? Udah 40 tahun, udah 50 tahun, udah 60 tahun, sihat wal afiat, lancar sukses. Kok sekarang datang saatnya malah minta tunda lagi? Memang untuk apa? Untuk apa minta tunda lagi? Untuk apa? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku berubah. Aku akan bersedekah. Aku akan jadi hamba-Mu yang salih. Aku akan taat dan ibadah. Sayangnya Allah menjawab ayat berikutnya, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ
ajaluha. Kalau sudah datang ajalnya, maaf, gak bisa tunda lagi, dan tidak mungkin balik lagi. Bagi beliau udah lewat, udah habis kesempatannya. Bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan. Masih hidup, astagfirullah, masih hidup, masih ada kesempatan. Sadar sekarang, berbaiki sekarang, taat sekarang, ada manfaatnya. Tapi kalau nunggu mati dulu, habis, nggak ada lagi. Karena itu, manfaatkan sisa umurmu lebih dekat lagi kepada Allah. Isi taat ibadah yang terbaik, akan anda sendiri dapat balasan Allah yang terbaik bagimu dunia dan akhirat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini majlis ilmu doanya mustajab. Saya tutup dengan doa, khususan doa hajat. Aku mohon, kalau ada yang punya hajat, sebutkan hajatnya. Barakah majlis ilmu, barakah rumah Allah, malaikat hadir sekitar kita menaminkan doa-doa kita, dikabulkan doa kita dan diterima hajat kita. Apapun hajatnya, mungkin di mata kita hajat kita masih jauh, susah, sulit, bahkan mustahil. Yakinilah, bagi Allah semuanya kecil, semuanya mudah. Satu kata, kun fayakun, beres. Kelebihan orang mukmin begitu dia berdoa, basrah segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang Allah yang menajak, Allah yang memanggil kita, Allah yang tawarkan kita apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Allah, doalah kepadaku, aku akan ijabah. Basrah segala urusannya kepada Allah. Tapi sebelum saya tutup doa, berikan kesempatan kepada layar dakwah untuk bagi-bagi hadiah. Kebiasaan almarhum Syekh Ali Jabir, walaupun beliau sudah 4 tahun wafat, masih kita lanjut perjuangannya. Jadi alhamdulillah, acara-acara beliau yang ada di TV masih kita lanjut. Pesantren-pesantren beliau masih kita lanjut. Dan keliling seluruh Indonesia masih kita lanjut. Salah satunya ini, alhamdulillah, kemarin baru dari Bakambaru, Riau. Sekarang kita lagi ada di Kalimantan Timur. Dari sini langsung ke Makassar, dari Makassar nanti pindah ke Lombok, dari Lombok pindah ke Bali. Semuanya dalam acara seperti ini, safari dakwah untuk mensyiarkan Al-Quran. Karena itu kita berikan hadiah, kenang-kenangan, tanda berterima kasih kami kepada semua jamaah yang ikut satu hati, satu niat, satu tujuan, satu fikiran bersama almarhum Syekh Ali Jabir untuk mensyiarkan Al-Quran, membumikan Al-Quran, lanjut berjuangan Al-Quran. Kata beliau, Indonesia negara Al-Quran, negara yang berkah dan ma'mur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kita berikan kesempatan untuk kita bagi-bagi hadiah dulu, baru insyaAllah tutup dengan doa. Jangan lupa sebutkan hajatnya masing-masing. Kepada Ustaz silakan.